Satu lagi dari iNinjas. Setelah tuntas rutinitas cuci servis unit AC, masih ada tugas yang lainnya, yaitu permasalahan di pompa air jet pump ya. Permasalahannya seperti ini ya, di pompa jet pump tersebut ya. Jadi pompa ini tuh walaupun tidak ada yang mempergunakan, mati hidup seperti ini. Oke, simak saja sumber permasalahannya dari mana, tetapi setelah pesan berikut ini. We are the brave, we are the bold, we can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan iNinjas. Seperti biasa, iNinjas bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Dalam konten sekarang ini kami sedikit akan berbagi permasalahan pompa air jet pump ya. Pas kebetulan ini pompa air jet pump ini tidak mempergunakan water tandem penampungan, tangki penampungan, tetapi pompa ini langsung ke distribusi. Nah, ketika langsung ke distribusi ini, pompa ini ya, walaupun tidak ada yang mempergunakan, pompa ini cetak-cetek seperti ini ya, cetak-cetek nih ya, seperti ini tidak ada yang mempergunakan ya. Ini sangat boros sekali untuk kelebihan listriknya. Coba kita tutup ya, kita tutup ke distribusi, siapa tahu distribusinya ada yang bocor. Nah, walaupun ke distribusi tersebut kita tutup, tetap pompa ini masih mengalami cetak-cetok seperti ini nih ya. Nah, hal ini terjadi ya, kita bisa menyimpulkan bahwa terjadinya cetak-cetok ini bukan jalur ke instalasi, karena begitu jalur instalasi kita tidak ada yang mempergunakan, lalu kita stop juga secara permanen di seluruh jalur instalasi juga kita stop juga, masih tetap cetak-cetok juga. Hal tersebut itu ada beberapa sumber masalah ya. Tetapi kita cari yang lebih enteng dulu, jangan langsung fokus ke dalam sumur, karena dengan klep yang bermasalah juga ya, bisa hal ini terjadi. Klep bocor bisa terjadi seperti ini. Tetapi kita jangan fokus dulu ke klep, karena resikonya yaitu klep itu kan ada di dalam sumur, ada di satu set jet sana gitu ya. Kita fokus ke tabung angin dulu, karena itu juga termasuk salah satu penyebabnya gitu ya. Tabung angin itu bisa Anda kalau Anda memiliki pompa sendiri mengalami hal yang sama seperti ini, fokus ke tabung angin dulu. Nah, untuk memastikan tabung angin tersebut bagus atau tidaknya ya, dengan diketok-ketok aja bisa ketahuan. Kalau diketok-ketok itu nyaring, itu pompa tabung angin itu masih bagus. Atau cek tekanan anginnya, kayak ban sepeda gitu kan, bisa dicek gitu berapa tekanannya gitu ya. Kalau 0 PSI ya otomatis itu ya itulah penyebabnya gitu ya. Jadi apa yang kami share ini ya, kami bagikan pengalaman ini supaya Anda yang baru mau mencoba atau milik pompa sendiri, jangan langsung mencap ini permasalahannya ada di dalam sumur, klep bocor, jangan. Tetapi yang mudah-mudah aja dulu, yang ringan-ringan dulu, pastikan tabung angin tersebut masih baik gitu, baru kita ke permasalahan di dalam sumur. Nah, pas kebetulan ya, permasalahan yang kami alami ini di rumah customer ini ya, permasalahannya ada di tabung angin. Tabung angin ini udaranya, anginnya ya, itu habis total, 0 PSI. Loh, kok dari mana bisa ketahuan seperti itu? Ya tadi yang kami katakan,
Dengan diketuk-ketuk saja gitu ya, itu bisa ketahuan bahwa tabung tersebut masih ada angin atau sudah terisi air semuanya gitu ya. Jadi sangat mudah untuk mengetahui permasalahan tabung tersebut normal atau tidaknya. Nah, seperti tampilan ini ya, ini tabungnya yang dianggap sudah bermasalah, sudah terisi air. Ini bobotnya berat banget karena semua di dalam tangki ini air. Dengan diketuk-ketuk juga suaranya lain ya, karena air semua. Suaranya tuh coba bisa dibandingkan dengan yang tabung masih normal ya. Nah, ini tabung masih normal, diketuk-ketuk bunyinya nyaring. Ini ada anginnya, ada udara ya. Normal nih kalau tangki seperti ini ya. Nah, ini suaranya berbeda ya dengan yang sudah bermasalah ya. Nah, ini kan yang sudah bermasalah seperti ini suaranya. Ini udah air semua. Nah, untuk penyebab air bisa masuk secara maksimal ke dalam tangki ini, ada 2 faktor penyebab yang mengakibatkan udara di dalam tangki ini ya, angin di dalam tangki angin ini hilang. Pertama, bisa ventilnya yang rusak sehingga udara yang semestinya ada di dalam tangki ini hilang karena bocor dari ventil. Kedua, bisa kantong seal membran, karena dalam tabung ini ada yang berupa kantong ya, tapi terbuat dari karet. Nah, bisa juga itu yang mengalami kebocoran sehingga udara yang semestinya ada di dalam tabung tersebut hilang, tergantikan oleh air. Maka hasilnya ke pompa tersebut, walaupun pompa tersebut tidak ada yang mempergunakan, pompa itu akan mengalami cetak-cetok gitu ya. Ini salah satu sumber penyebab pompa tersebut cetak-cetok gitu ya, walaupun tidak ada yang mempergunakan. Nah, untuk diri Anda ya sebagai pemiliknya gitu, kalau Anda mau mengerjakan sendiri, alangkah baiknya untuk mencoba mengecek keseluruhan di dalam tabung angin ini gitu. Tetapi ini pas kebetulan kami di rumah customer ya, dan customer juga tidak mau ribet, istilahnya harus ngecek sumber permasalahannya dari tangki yang bermasalah tersebut dari apa gitu ya. Dia menginginkan istilahnya langsung diganti saja gitu, yang lama ya udah biarkan saja dulu gitu kan. Nah, pas kebetulan toko spare part di tempat kami juga untuk mendapatkan tangki seperti itu sangat mudah sekali ya. Nah, tetapi ini pengalaman dari kami untuk diri Anda, untuk yang ingin mengerjakan oleh diri Anda ya. Sebelum dan kalau ada waktu dan sebelum membeli baru gitu ya, alangkah baiknya dibuka aja, tapi dibuang dulu ya. Di dalam tabung ini kan sudah terisi air ya, penuh. Dibuang aja dulu sampai kembali enteng. Nah, setelah kembali enteng, ke-6 baut tersebut dibuka. Nanti akan nampak ada membran berupa kantong, berupa balon, seperti balon yang berbahan dari karet. Nah, untuk memastikan membran atau ventilnya yang rusak, setelah dibuka tersebut bisa ketahuan. Ketika dia punya kantong membrannya itu dibuka pelan-pelan saja gitu ya, apakah di sekitar tabungnya, bodi tabung di dalam tersebut ada bekas air juga sampai istilahnya tabung itu berkarat gitu kan. Kalau seandainya ada air atau bekas air hingga berkarat juga di luar kantong membran tetapi masih di ruang lingkup tabung ada bekas karat, berarti seal membrannya yang bocor. Tetapi kalau seandainya karet tersebut, kantong membran tersebut sudah diambil dengan perlahan, atau sebelum diambil diperhatikan dulu ternyata di sekitar tabung tersebut
tidak ada bekas air gitu ya, tidak ada bekas air. Bahkan kalau plat tersebut kena air itu kan kelihatan bekas ada karat berubah gitu jadi banyak zat besinya ya. Tetapi ini tidak mengalami hal tersebut, berarti permasalahannya yang bocor itu di pentil ya. Hanya dua itu saja. Jika permasalahannya habis angin itu di pentil, ya silahkan ganti pentilnya. Jika permasalahan di seal atau kantong membrannya, ya ganti saja kantong membrannya gitu ya. Itu untuk pompa diri sendiri, di milik Anda sendiri yang dikerjakan oleh Anda sendiri gitu ya. Kadang-kadang kan kalau untuk konsumen itu, untuk customer itu kan bermacam-macam ya. Ada yang istilahnya konsumen itu udahlah tidak usah diperbaiki yang bermasalah, ganti baru saja, seberapa sih harga tabung gitu kan. Ada yang seperti itu karena dia memerlukan waktu yang lebih cepat, jangan sampai terbengkalai, tidak ada air dulu selama proses mengerjakan tabung yang bermasalah tersebut. Customer tuh kebanyakannya seperti itu. Berbeda dengan istilahnya punya diri Anda sendiri ya. Anda mau berjam-jam istilahnya mau ngecek, tidak ada air dulu juga Anda bisa cari-cari waktu yang sekiranya air tidak dipergunakan dulu gitu kan. Ya pokoknya untuk diri sendiri mah gitulah, untuk pompa diri sendiri itu bebas gitu ya. Jadi kesimpulannya, permasalahan pompa yang mengalami cetak-cetok di jalur distribusi tidak ada yang bocor, bahkan ke jalur distribusi juga ditutup dengan stop keran permanen, tetapi masih tetap mengalami cetak-cetok. Permasalahan yang kami alami ini kami sengaja share ya sebelum Anda melakukan lebih jauh untuk meriksa ke bagian klep, karena kalau klep juga bermasalah bisa terjadi hal seperti ini. Kita fokus ke tabungnya dulu. Sebelum tabung dilepas juga bisa memastikan dengan diketuk-ketuk seperti tadi yang kami lakukan untuk memastikan tabung tersebut normal atau tidaknya, bisa juga seperti itu ya. Jadi coba sekarang kita ini udah normal kembali, kita tes ya. Kita tes. Silahkan simak saja untuk pengetesannya apakah masih cetak-cetok setelah tabung tersebut normal kembali. Silahkan disimak saja sampai tuntas ya untuk pengujiannya. Stop keran ke distribusi atau ke instalasi sengaja kami buka full karena jalur output dari pompa ini yang semestinya bawaan aslinya itu 1 in, ini sudah ke posisi setengah in ya. Jadi kalau untuk pipa ke distribusi ukuran setengah in kita buka full saja gitu ya, kecuali kalau pipa ke distribusi itu
mempergunakan pipa setengah S1 in sampai ke jalur distribusi juga masih setengah in dengan jarak yang jauh, apalagi untuk pengisian ke water torrent juga 1 in gitu ya. Itu wajib kita setel bal palepnya itu ya hanya separuhnya saja. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.